Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini dapat menyapa panjenengan kembali di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Semua berkat rahmatnya Allah yang menghantarkan kita untuk sama-sama berkumpul dalam satu majelis. Hari ini ada dua buah testimoni yang baru saya temukan di kolom komentar pagi hari ini. Yang satu riyadhah amalan melembutkan hati, yang satu dapat rezeki tiba-tiba 20 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak, maka buatlah Allah berkehendak kepada diri panjenengan, yaitu dengan cara mematuhi perintahnya. Kalau kita mematuhi perintahnya, tentunya Allah akan meridhoi kita, sebab kita patuh kepada perintahnya. Seperti kita kalau patuh terhadap perintah guru kita, orang tua kita, tentunya orang tua kita, guru kita tersebut akan menyayangi kita. Demikian juga Allah ya. Yang tidak patuh aja disayang Allah, apalagi yang patuh. Testimoni pertama dari sahabat kita ini, beliau senang sekali. Beliau riyadhah sendiri di luar daripada riyadhah kita. Beliau melakukan riyadhah 40 hari AMH, amalan melembutkan hati, yang isinya adalah membaca sholawat munjat 100 kali. Ini kapan-kapan boleh kita coba. Mbak Alifa Wulandari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau sampaikan testimoni dari keberkahan riyadhah sholawat. Mohon maaf Umi, saya belum bisa join riyadhah sesi 3 karena sedang riyadhah sendiri. Saya riyadhah AMH 40 hari, ini sudah hari ke-37. Mohon doanya supaya lancar nggih Umi. Amin. Umi, saya memang riyadhah AMH ini supaya hati calon mertua saya dilembutkan, sehingga mau merestui hubungan saya dan calon suami. Alhamdulillah, calon ibu mertua yang tadinya tidak setuju, kini pelan-pelan mulai tersentuh hatinya, mau menyetujui hubungan kami. Mohon doanya supaya rencana pernikahan kami diberikan kelancaran. Hari riyadhah ke-30 saya ditelepon sama calon ibu mertua. Tiba-tiba saja nelpon saya, nanya kabar saya. Ngobrol sebentar terus nyuruh saya mampir rumah setelah pulang kerja. Alhamdulillah, sesampai di rumah beliau calon ibu mertua kasih saya gelang. Katanya itu gelang punya beliau, lama nggak dipakai, dikasih saya, disuruhnya pakai. Masya Allah, saya pengen nangis seketika itu Umi. Beliau yang tadinya paling menentang hubungan kami karena saya bukan PNS, tiba-tiba berubah jadi lembut hatinya. Seperti mimpi Umi, tapi ini nyata. Allah menjawab setiap doa-doa saya di sepertiga malam. Allah kabulkan. Allah lembutkan hati calon ibu mertua saya. Masya Allah Umi, terima kasih untuk amalannya. Insya Allah akan saya istiqomahkan, walaupun kelak saya sudah jadi menantu beliau. Alhamdulillah, melalui wasilah amalan dilembutkan hati calon ibu mertua saya, sekaligus saya dapat bonus gelang emas. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi testimoni dari sahabat kita Mbak Alifa Wulandari, yang beliau sangat-sangat berbahagia sebab dari hajat beliau yang Allah ridhai ijabah. Kalau kita meminta kepada Allah terus-menerus, insya Allah pasti Allah akan ijabah. Rajin-rajinlah datang menghadap kepadanya itu di sepertiga malam, di waktu mustajab. Panjenengan boleh pakai wasilah amalan apa aja. Seperti beliau ini, amalan melembutkan hati boleh. Umi, apakah amalan melembutkan hati itu hanya ditujukan untuk kalau kita punya target supaya hati orang dilembutkan? Tidak harus. Saya pernah jelaskan di salah satu video saya, ada yang bertanya, Umi kok mengamalkan amalan melembutkan hati setiap kali safar ke Rembang, balik ke Semarang? Emang Umi ada target kah? Gitu kan? Saya tidak ada target. Saya senang saja mengamalkan itu karena isinya bagus gitu kan.
Doanya bagaimana Umi kalau tidak punya target? Saya selalu minta kepada Allah supaya dilembutkan hati siapa saja yang bertemu dengan saya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Seperti panjenengan ini, saya minta supaya Allah lembutkan hati panjenengan untuk saya. Walaupun kita secara fisik tidak pernah bertemu, tapi kalau Allah lembutkan hati panjenengan untuk saya, insya Allah panjenengan mau mengenal baik saya. Jadi saya selalu doanya siapa saja yang bertemu dengan saya, ya Rob, lembutkan hatinya. Lembutkanlah hatinya supaya kami berkasih sayang karena Engkau. Jadi kita gak harus bertemu dulu fisik, kita bisa berkasih sayang. Saya dengan sahabat-sahabat UCR juga sama. Gak pernah bertemu beliau, yang pernah saya temui cuma satu. Namanya Bu Mia saja tuh. Yang lain daripada itu saya belum pernah temui, tapi alhamdulillah terjaga baik hubungan kami selama ini. Semua berkat rahmatnya Allah. Jadi kita bisa minta seperti itu, nggak harus punya target dulu ya. Jadi amalan melembutkan hati ini kita bisa amalkan walaupun tidak ada target. Dan bonusnya biasanya rezeki itu ngalir lancar karena isinya sholawat. Ada sholawat Nabi, ada sholawat munjiat. Itu tadi Mbak Alifa yang riadah sholawat, riadah amalan melembutkan hati. Sekarang sahabat kita yang lainnya yang alhamdulillah beliau dapat rezeki 20 juta rupiah tak terduga. Mbak Dewi Salfala, alhamdulillah Umi, saya merasakan keberkahan dari sholawat. Saya dapat rezeki yang tak terduga sebesar 20 juta rupiah dari adik saya untuk membayar hutang-hutang riba saya tanpa meminjam Umi. Masya Allah. Benar-benar Allah sayang pada saya Umi, hutang saya terbayarkan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ikut bersyukur, ikut senang, ikut bahagia. Apapun cerita detailnya di balik rizki tersebut, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat panjenengan Mbak Dewi Safala dan juga buat adik panjenengan yang dermawan itu. Semoga panjenengan berdua dan keluarga selalu diberkahi Allah, selalu dirahmati Allah ya. Pokoknya kalau setiap kali dengar cerita seperti ini tuh ya dari sahabat-sahabat kita, biasakan baik sangka. Kok bisa sih dapat 20 juta tiba-tiba, masa sih gitu kan? Kita doakan saja, mungkin memang beliau punya adik yang dermawan, yang hatinya baik, yang kebetulan rezekinya lagi banyak. Ya kan? Siapa saja kalau hatinya baik, dermawan, rezekinya lagi banyak, tidak akan pernah hitung-hitungan. Dan siapa saja seorang bakhil sekalipun kalau Allah sudah sentuh hatinya dengan hidayah, insya Allah jadi dermawan. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu yang nampak mustahil di akal kita, tapi kalau Allah sudah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati. Yang nggak punya saudara dermawan, nggak punya saudara kaya, jangan berkecil hati. Karena ada Allah yang maha kaya. Kita mintanya sesungguhnya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Mbak Dewi tadi, sebetulnya bukan adik beliau yang nolong, tetapi Allah yang tolong melalui adik beliau, gitu ya. Baik sobat pinarku, sampai di sini dulu video Riyadhah kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.